juga hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, ya, salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau ditanya tentang bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholatnya, ya, maka beliau Ummu Salamah memberikan jawaban adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat kemudian tidur yang lamanya sama seperti ketika beliau sholat, ya. Kemudian tidur yang lamanya seperti beliau ketika beliau sholat. Jadi Rasulullah sebelum tidur sholat, ya kan? Nah, katakanlah sholatnya itu 30 menit. Maka setelah itu kemudian Nabi tidur berapa? 30 menit lagi. Terus bangun melaksanakan sholat lagi dan kemudian tidur lagi. Nah, itu. Nah, kemudian Ummu Salamah, ya, mencontohkan cara bacaan Rasulullah dengan menunjukkan satu bacaan yang jelas. Nah, di situ, ya, jadi ucapan hurufnya satu persatu. Nah, itu, ya. Ya, maka itu kemudian disebut namanya mentajwidkan atau memperindah atau memperbagus bacaan. Ya. Nah, kemudian dalam riwayat Muslim, ini hadis yang panjang, ya, saya ambilkan saja. Jadi ini kisah tentang sholat malamnya Nabi, ya. Jadi Rasulullah sholat malam itu membaca surat Al-Baqarah, membaca surat An-Nisa, membaca surat Al-Ma'idah dan Ali Imran. Jadi 4 surat dibaca oleh Nabi dan 1 rakaat 1 surat. Antum bisa bayangkan jam berapa itu selesai, ya. Nah, di sini kemudian saya ambil kalimatnya saja, faqara'aha yaqra'u mutarassilan. Nah, bahwa Nabi membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran dengan bacaan pelan dan jelas. Nah, jadi jelas dalam arti apa? Artikulasi hurufnya itu bisa didengar, itu jelas, oh di situ maksudnya, gitu. Jadi perbedaan antara shad, sin dan sa itu bisa dibedakan, ya. Perbedaan antara ha dengan ha, ya, ain dengan hamzah, ya. Kadangkala orang membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu antara hamzah dengan ain, ya, itu kadangkala apa? Susah. Nah, gitu, ya. Nah, di sini yang dimaksudkan mutarassilan itu adalah bahwa masing-masing huruf yang diucapkan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sesuai dengan apa? Tempatnya, makharijul hurufnya, dan juga dengan sifatnya. Sifat itu cara pengucapan. Ya, misalkan ba itu keluarnya dari bibir, ya. Nah, cara pengucapannya bagaimana? Nah, itu sifat huruf. Nanti ada pembahasan tersendiri di situ. Nah, gitu, ya. Nah, hadis itu riwayat Muslim, ya, dari Hudzaifah tentang, ya, sholat malam. Nah, sholat malam itu boleh dilakukan sebelum tidur. Dan boleh pula, gitu, ya, ketika seseorang sholat malam itu, misalkan sholat, ya, 3 rakaat lah atau 1 rakaat terus tidur. Alhamdulillah nanti kalau bangun, sholat lagi, terus kemudian tidur, ya. Atau kemudian sholat, alhamdulillah sebelum fajar bisa bangun, artinya sebelum subuh bisa bangun, sholat lagi, tidak apa-apa. Ya, jadi tidak mesti harus sekali selesai. Misalkan 11 rakaat, orang mengambil 11 rakaat misalnya, ya, 1 kali waktu selesai, tidak harus, ya, bisa dikredit. Maksudnya 2 rakaat tidur, bangun 2 rakaat, atau bahkan misalnya, wah, setelah sholat ba'diyah isya misalnya, wah, 3 rakaat dulu gitu. Nah, alhamdulillah kok nanti bisa sholat lagi, nah, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, maka itu sudah cukup, ya. Nah, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan cara beribadah kepada umatnya itu mulai dari orang yang paling lemah sampai orang yang paling kuat. Nah, jadi kalau kita melihat hadis riwayat Tirmidzi ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sholat malam orang yang fisiknya lemah atau keadaannya itu lemah. Nah, sedangkan yang hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, gitu, ya, itu Rasulullah mencontohkan, gitu, ya, orang yang sholat dalam kondisi fisik yang kuat, itu.
itu fisik naik kuat itu. Karena membaca apa? Satu rakaat satu surat. Ya, Al-Baqarah dan Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah itu sudah 6 juz sendiri itu. Ya. Nah, jadi ini 6 juz lebih itu ya. Nah, itu contoh ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.